Gunung sampah setinggi 6 meter lebih menjadi masalah di Pasar Induk Kramat Jati. Bau busuk yang timbul sangat mengganggu warga sekitar. Sementara Gubernur Jakarta meminta masalah sampah ini segera diselesaikan. Tembok beton pembatas permukiman dan Pasar Induk Kramat Jati ini jebol tidak kuat menahan beban sampah ratusan ton selama berbulan-bulan. Tak hanya itu, bau busuk pun menyeruak mengganggu warga yang tinggal di sekitar TPS. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masalah sampah di Kramat Jati segera diselesaikan. Pramono bilang tidak ada alasan tidak tertangani, apalagi truk pengangkut sampah sudah ditambah. Kalau soal bau mah bukan sekarang aja ya, itu dari dulu kecil sampai sekarang. Ini mah yang lebih parahnya memang kira-kira 5 bulanan ini dah. Ini sampah nih lebih parah dari sebelumnya. Ini cuma dibolak-balik doang nih sampah, diangkutnya juga enggak. Dulu aja pernah kok waktu ada mau gubernur apa yang dulu mau datang, itu bisa licin jalanan, bisa wangi malah. 1 hari bisa bersih. Masa sekarang nggak bisa? Jadi saya sudah meminta kepada Pasar Jaya, Bapak Dirut untuk segera menyelesaikan. Segera untuk diselesaikan. Kemarin kita sudah mengadakan truk tambahan, hampir 100 truk lebih di tahun 2025 kemarin. Ya untuk Bantar Gebang, untuk Rorotan, dan termasuk untuk yang di Kramat Jati. Nggak ada alasan untuk tidak ditangani. Inilah kondisi penumpukan sampah yang tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan terjadi di pinggir Jalan Raya Kaliabang Ilir, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah berbagai jenis ini tidak diangkut selama berbulan-bulan, hingga menimbulkan bau menyengat, mengganggu lalu lintas, serta dikeluhkan warga karena memakan sebagian badan jalan. Menurut warga, petugas pengangkut sampah beralasan tidak adanya armada, selain itu tidak diangkutnya sampah diduga akibat TPST Sumur Batu Bantar Gebang overload, sehingga banyak armada tertahan. Longsor, mobilnya suka telat kata dia, terus di sana udah penuh, nggak bisa masuk. Oh gitu. Tuh kata dia yang pada ini tuh. Itu numpuk begitu aja. Udah hampir setengah jalan tuh ya. Kadang macet, kemarin ada yang nabrak gerobak kan, cewek hancur. Sementara tumpukan sampah juga terlihat di Jalan Arya Putra, tepat di depan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Sampah melebar hingga ke badan jalan, sehingga menghambat arus lalu lintas dan mengganggu aktivitas jual beli. Pedagang mengaku mengalami kerugian lantaran berkurangnya pembeli. Banyaknya penumpukan sampah membuat sejumlah mahasiswa memprotes Pemkot Tangerang Selatan untuk segera atasi masalah ini. Aksi saling dorong pun terjadi antara mahasiswa dan petugas Satuan Pamong Praja Kota Tangerang Selatan di halaman kantor pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Kamis kemarin. Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan permasalahan sampah yang saat ini sedang terjadi. Menjadi aksi jilid 2 kami, dan sayangnya dari Wali Kota Tangerang Selatan, baik dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas terkait, belum ada yang menemui kami dan belum ada ajakan untuk mengadakan audiensi. Sampah dilakukan dari jam 9 malam. Semalam dilakukan oleh LH sebanyak 27 kendaraan. Nah tentunya kami sebagai kewilayahan berharap setelah diangkut ini, masyarakat yang pada buang sampah sembarangan semakin sadar. Jadi ini bukan tempat buangan sampah. Dan harapan kami nanti pengelola pasar pun agar mengelola sampahnya dengan baik. Nanti dia bisa pilah dulu. Darurat sampah di sejumlah wilayah, Pemkot setempat dituntut memberi solusi cepat agar tidak mengganggu kesehatan warga maupun aktivitas lainnya yang terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Penumpukan sampah terjadi di sejumlah wilayah yakni Jakarta, Bekasi, dan juga Tangerang Selatan.
Bahkan di Tangerang Selatan, status darurat sampah diperpanjang hingga 19 Januari 2026. Kemudian, apa sebenarnya penyebab tumpukan sampah ini dan solusi cepat apa yang bisa diberikan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada staf sus Gubernur DKI Jakarta, bidang pembangunan dan juga tata kota, Nirwono Yoga, serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak Nirwono, Pak Agus. Selamat pagi. Ya, saya mau ke Pak Ya, Nirwono sebagai- dulu. Mungkin Pak Nirwono ini bidangnya lebih ke pengamat, dulu pengamat tata kota, kemudian sekarang di bidang pembangunan dan juga soal tata kota. Namun memang kalau kita lihat untuk sampah ini, kewenangannya ada di Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu ya Pak ya. Nah, dari koordinasi Anda dengan DLH mungkin, seperti apa so far penanganan sampah di Pasar Induk Kramat Jati yang sekarang jadi sorotan? Bisa dipastikan bisa selesai dalam waktu 5 hari, Pak? Ya, dari arahan Pak Gubernur kemarin ya, bahwa seluruh sampah tidak hanya di Pasar Kramat Jati ya, tapi seluruh pasar yang ada di Jakarta di bawah pengelolaan Pasar Jaya diwajibkan untuk tidak ada lagi penumpukan ya. Jadi dalam 5 hari ini pun juga berlaku untuk seluruh pasar di wilayah DKI Jakarta, sehingga tidak akan ada lagi keluhan. Itu yang sedang dikebut dalam waktu 1 minggu paling lambat untuk seluruh pasar ya. Nah, ini tentu menjadi pembelajaran untuk bagi pengelola pasar. Itu yang pertama yang diharapkan selesai. Kemudian yang kedua, dalam jangka pendek pun ini juga kita mengantisipasi lokasi-lokasi lain ya. Kalau teman-teman ingat itu beberapa waktu yang lalu ada tumpukan sampah juga tapi di kolong jalan layang ya di wilayah Jakarta Utara. Nah, ini juga menjadi komitmen dari Pak Gubernur untuk seluruh titik-titik tempat timbulan sampah yang selama ini seolah itu tidak dikelola, menjadi perhatian terutama di teman-teman Dinas LA untuk segera menuntaskan hal tersebut. Apalagi tadi disampaikan Pak Gubernur sudah ada penambahan truk sampah. Memang secara keseluruhan sampah masih diangkut di TPA Bantar Gebang ya untuk pengurangan sampah secara cepat. Namun demikian ke depan sedang disiapkan berbagai strategi untuk pengurangan sampah dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu yang menjadi program utama adalah bagaimana program pengurangan sampah nanti dilakukan mulai dari sumber, mulai dari tingkat rumah tangga, RT, RW, kelurahan ya, kecamatan hingga wilayah kota, itu secara bertahap juga harus dilakukan pengurangan sampah termasuk sumber-sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan dan perkantoran. Kira-kira itu catatannya, Mas. Kemudian khusus di Pasar Induk Kramat Jati, Pak Nirwono, ini kan jadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Ini sudah dari November bahkan sudah menumpuk gitu ya Pak ya. Kemudian ini penyebab utamanya apa? Karena kalau kata dari Perumda Pasar Jaya ini karena pasokan truk ini berkurang dari 15 menjadi 7 gitu. Sementara kalau dari pihak Pemprov DKI sendiri juga bilangnya sebenarnya tidak ada yang berubah gitu ya Pak ya terkait dengan penanganan sampah di sana. Sebenarnya penyebab utamanya apa Pak? Ya, paling utama tentu adalah pengadaan armada ya. Nanti yang sedang dilakukan oleh Dinas LH itu pengecekan ke Pasar Jaya. Apakah pengurangan kendaraan ataupun armada tadi karena ada kerusakan atau sedang dalam proses servis ya. Dan kemudian tentu akan dipercepat dengan penambahan armada baru tadi untuk mendukung percepatan pengurangan sampah. Hal ini juga dilakukan bersamaan tidak hanya di Pasar Kramat Jati ya, tapi juga armada di berbagai titik lokasi termasuk di beberapa pasar yang juga akan dilakukan pengurangan timbulan sampah secara cepat ya, karena bagaimanapun juga tentu ini menjadi keprihatinan kalau sampai dengan beberapa hari tidak diangkut sampahnya hanya gara-gara armada. Kira-kira itu Mas yang sedang dilakukan oleh teman-teman Dinas LH dan Pasar Jaya. Oke, baik. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini terjadi tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Bekasi dan juga di Tangerang Selatan. Khusus di Jakarta, kita lihat di Pasar Induk Kramat Jati, kemudian di Tangerang Selatan ini masih terjadi dari Desember pertengahan sampai dengan sekarang, bahkan tanggap daruratnya diperpanjang gitu Pak. Ini yang salah apa sebenarnya? Apakah koordinasi atau memang ketersediaan tempat pembuangan sampah yang terbatas? Ini bukan hanya di Jabodetabek loh, seluruh Indonesia. Karena soal sampah ini dibiarkan bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Ya kan? Jadi ya dampaknya sekarang meledak semua. Karena kan di Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 jelas bahwa sampah itu bisa dipidanakan. Nah, ini yang sedang disiapkan juga Kementerian Lingkungan Hidup soal sampah, karena target mereka kepada Presiden adalah itu. Nah, kalau sekarang Pasar Induk, terus mau dibuang kemana itu? Karena Bantar Gebang itu kan di Bekasi, sudah tinggi sekali, ya kan? Air lindinya sudah kemana-mana,
Jadi tidak bisa seperti itu, karena problemnya bukan hanya di pemerintah, tapi di kita masyarakat juga kencang sekali. Ya kan, ada pemilahan, dipilah di RT RW, begitu masuk ke TPS, campur lagi, apalagi masuk ke TPA, tambah campur lagi. Jadi ini pekerjaan yang multisektoral yang dibiarkan bertahun-tahun. Anda ingat di Bali, sekarang juga sedang dipidanakan, karena tumpukannya sudah sangat tinggi dan selain membahayakan limbahnya, dulu di Bandung makan korban jiwa dan seterusnya. Ini pembiaran. Jadi kalau mau ya seluruh Indonesia itu darurat sampah. Itu mau diapakan? Kan rencananya ada waste to energy dari sampah itu akan menjadi energi. Tapi masih banyak persoalannya. Misalnya PLN harus membeli 20 sen per kWh. Itu nggak akan sanggup PLN. PLN mungkin sampai 6 sen ya, 6 sen. Nah inilah yang sampai sekarang ini belum. Jadi menurut saya harus ada rapat darurat dari Pak Presiden untuk membereskan ini di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jabodetabek atau Jakarta. Oke, mungkin langkah jangka pendek sudah akan ditempuh gitu ya untuk mengatasi masalah sampah di sini. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan, Pak, ini selain pembiaran, apalagi yang menyebabkan ini? Apakah penegakan hukumnya yang kurang tajam ketika ada di lapangan? Banyak sekali orang yang buang sampah sembarangan, bahkan membakar sampah di tempat terbuka. Apa yang kemudian kurang selain mungkin tadi terkait dengan bagaimana pembiarannya seperti itu? Ya, saya tidak yakin dalam seminggu itu yang Mas Nirwono katakan akan selesai. Karena mau dibuang kemana, itu kan tetap harus ada tempat penampungannya. Kemana? Mau ke Bantar Gebang lagi sudah tidak bisa. Ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang mempersiapkan tuntutan hukum juga. Nah, jadi hal semacam ini penyebabnya kenapa? Ya, tadi saya katakan masyarakat kita juga jorok. Bisa buang sampah, tidak pernah mau menampung dulu sampahnya. Kalau di luar, di jalan, di mobil kan main buang aja ke jalan. Satu, ke sungai itu bak sampah, bukan saluran air di Republik kita tercinta ini. Nah juga lalu lingkungan, pemerintah mau daerah misalnya memilah, sudah banyak sekali CSR perusahaan, sudah banyak yang membimbing masyarakat, tapi itu tadi diambil di RT, digabungi satu, masuk TPS, sementara gabung satu, apalagi masuk ke TPA. Penegakan hukumnya tidak ada. Jadi harusnya Dinas Perhubungan itu yang paling bertanggung jawab. Kalau dia tidak mengurus ya tindakan hukum, itu pidana loh di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Baik, kemudian saya tanyakan ke Pak Nirwono, kalau di DKI Jakarta sendiri seperti apa selama ini pengawasan dan juga penegakan hukum terkait masalah sampah, Pak? Ya, yang perlu kita garis bawahi memang ada berbagai OPD ya yang terkait dengan pengelolaan sampah ya di wilayah DKI Jakarta dan juga beberapa kota di Indonesia ya. Kalau kita fokus di pengelolaan sampah tentu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bertanggung jawab sepenuhnya ya. Sementara untuk pengawasan dan pemberian sanksi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, misalnya dari pihak Satpol PP juga melakukan penertiban tempat-tempat pembuangan sampah liar misalnya. Atau mulai dari tingkat wilayah ya, dari tingkat kelurahan itu ada lurah, camat, dan wali kota yang menjadi penanggung jawab wilayah. Intinya adalah tempat-tempat pembuangan sampah liar itu menjadi salah satu fokus untuk menjadi penertiban utama dalam jangka pendek, sehingga demikian mengurangi terjadinya timbulan sampah liar. Tapi saya sepakat sekali dengan teman Agus tadi, upaya pengurangan sampah ya sangat tergantung dengan upaya mulai dari sumber sampahnya itu dikelola. Makanya tadi ada yang tingkat rumah tangga, ada tingkat pasar, bahkan juga ada tingkat perkantoran maupun pusat perbelanjaan. Jika semua pihak ya bisa melakukan pengurangan secara signifikan ya, entah itu dipilih, kemudian sampah organik dan anorganik, maka sebenarnya kalau dalam konsep Kementerian Lingkungan Hidup hanya boleh ada residu itu 20% ya. Komposisinya kan 100%, 50% itu sampah organik. Kalau itu semua dikelola dari sumbernya, kemudian 30% sampah anorganiknya itu juga dikelola, termasuk kehadiran bank sampah, idealnya memang hanya 20% residu sampah yang diangkut sejak dari sumber. Kalau ini dilakukan tentu akan menambah umur panjang dari TPS sampai dengan ke TPA. Nah mungkin strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu yang nanti perlu dilakukan sosialisasi kembali ke tingkat rumah tangga sampai dengan ke tingkat RT RW, wilayah, kecamatan, dan kota. Kira-kira itu, Mas.
Memang tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikurangi. Tapi kan masih tetap ada ya, Pak Nirwono, kemudian Betul. sampah yang dibuang secara liar karena mereka juga bingung gitu ya mau ditaruh kemana, mau bayar iuran sampah juga males karena keluar biaya lagi. Akhirnya solusinya ujung-ujungnya pembakaran sampah terbuka yang kita lihat masih banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Nah, untuk penegakan hukumnya sekali lagi nih Pak Nirwono terkait dengan pembakaran sampah di ruang terbuka. Ini seperti apa kemudian nanti bisa diterapkan secara benar-benar gitu Pak? Ya, sebenarnya dalam aturan di Perda ya, Perda untuk Wilayah DKI Jakarta Wilayah Ketertiban itu sudah dijelaskan bahwa masyarakat tidak boleh untuk membakar sampah terbuka, itu sudah ada aturannya. Nah, persoalannya adalah tentu pengawasan di lapangan ya. Tentu ini tentu menjadi catatan terutama dari pihak terkait selain Dinas Lingkungan Hidup, aparat-aparat di tingkat wilayah juga perlu kita dorong nanti untuk melakukan pengawasan di lapangan. Artinya apa? Jika ada timbulan sampah perlu segera dibersihkan sebelum sampah-sampah tadi itu dibakar. Itu yang pertama, karena nanti akan menimbulkan tidak hanya polusi bau, tapi juga polusi udara bagi warga sekitar. Kedua, yang tidak kalah penting, ujung tombak tetap ada di masyarakat ya sebenarnya. Kalau kita bicara sampah tadi itu, sanksi itu hanya untuk sesaat. Tetapi kalau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tadi masyarakat tidak terlibat, bisa dipastikan sampah tetap akan menjadi masalah bersama. Nah ini mungkin menurut saya pada kesempatan ini yang perlu kita garis bawahi adalah sampah adalah masalah bersama, maka harus kita selesaikan juga secara bersama. Secara teknis tidak mungkin semuanya dibebankan kepada pemerintah, apalagi tadi sampai mengandalkan ke TPS TPA yang secara teknis tidak mampu menampung ya. Tadi Mas Agus bilang kita sudah darurat sampah itu benar-benar darurat dalam arti tidak hanya prosesnya, tapi juga tempatnya itu juga bisa dikatakan seluruh Jabodetabek dalam pemantauan kami di lapangan sudah tidak memenuhi adanya tampung ya terhadap produksi sampah harian. Tanpa ada upaya pengurangan sampah, rasanya darurat sampah pasti akan menjadi bom waktu ya dalam waktu dekat, baik itu di berbagai kota maupun di sekitar Jakarta. Kira-kira itu, Mas. Baik, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, selain masyarakat yang harus mengurangi sampah, tentunya juga pengawasan lagi-lagi harus diperkuat. Apa yang perlu dilakukan, Pak? Apakah penambahan personil Satpol PP atau mungkin yang lain? Ya, tentu dari bawah tetap harus ya. Saya misalnya di rumah saya pisahkan sampah plastik sama organik, dan itu sudah saya pisahkan. Tapi begitu masuk sampah depan rumah itu sudah nyampur lagi karena diambilnya oleh satu tukang sampah yang kami bayar setiap bulan. Nah, itu semua harus banyak komunikasinya, tagline-nya misalnya, Anda mau rumah Anda kita tumpukin sampah. Kalau tidak, Anda aturlah sampahnya supaya dipilah kayak di apa. Kan produsen juga sudah diminta untuk merecycle sampah-sampah itu, EPR-nya itu kan, Extended Producer Responsibility. Dan itu sudah ada roadmap-nya, sudah ada semua. Cuma tinggal sekarang pelaksanaannya. Nah, seperti apa? DLH di lapangan, tadi Satpol PP, maupun tadi komunikasi ke masyarakat. Karena masyarakat itu sangat sangat keras kepala dan nggak bisa dikasih tahu orang Indonesia itu. Nah, jadi itu yang harus diseriuskan komunikasi Pemprov, tapi yang penting siapkan. Kalau open dumping di mana? Jakarta kan tidak ada. Mau di mana? Yang Bekasi itu sewa loh itu, dan itu sudah sangat tinggi sekali. Nah, dulu pernah, karena kita tata ruang nih Mas Nirwono yang tahu, tata ruang kita amburadul, ya jadi nggak bisa kita atur itu tempat TPA. Nah, ini sekarang mau diapain? Oh, paling bagus sekarang direklamasi aja tuh, seperti Singapura, sampah dipakai untuk reklamasi. Mau gitu, jadi PIK 2 itu suruh ngambil sampah-sampah Bantar Gebang kalau mau. Ya, dengan teknologi bisa itu. Ya kan, jadi maksud saya pemikiran-pemikiran inovatif itu yang harus segera dipikirkan, jangan pada patokan peraturannya. Memang tetap harus tindakan hukum dilakukan. Tadi kita kasih tagline, sampah Anda jangan buang sampah, kumpulkan gini, yang ngambil sampah RT nanti siapa tanggung jawab, RT, RW, lurah. Nah, itu kan mesti harus diperjelas. Kalau kita hanya sebentar sedikit aja, ini sudah kasus sangat lama, mungkin dari saya SMA kali ya. Nah, itu sudah tidak bisa dikontrol dan tidak ada tindakan apapun yang drastis, yang inovatif. Ya, listrik, energi untuk listrik, sampah untuk listrik itu bagus. Di Jepang kan di perumahan itu ada PLT sampahnya yang untuk menghasilkan listrik dan tidak bau. Jadi by teknologi itu bisa, cuman niat kita bagaimana? Daripada uang dikorupsi itu, uang pajak aja ditimpe begitu, ya mendingan kita bikin sampah yang baik, tempat-tempat sampah yang baik.
Ya. Nah, ini dia nih PR-nya untuk Pemprov DKI. Pak Nirwono, tadi sempat Anda sebutkan juga untuk jangka pendeknya tentunya penambahan armada truk pengangkut sampah, tapi juga ada jangka panjangnya gitu ya, yang saya dengar juga Pemprov DKI lagi menyiapkan PLTSA gitu di 3 titik. Nah, untuk solusi yang PLTSA ini, Pak Nirwono, kira-kira mulai kapan dan selesai kapan nih, Pak? Ya, kalau PLTSA kan sebenarnya itu sedang dibahas ya, karena itu bagian dari kerjasama dengan pihak Danantara sebenarnya ya. Jadi nanti pihak Danantara yang akan melakukan pengoperasionalkan, sementara wilayah itu masih menjadi kewenangan dari Pemprov DKI untuk membantu fasilitasi. Jadi ini masih dalam proses, Mas. Namun tadi yang perlu saya garis bawahi menarik yang dinyatakan oleh Mas Agus tadi ya. Apa itu? Bentuk segala macam, mau RDF, ITF atau apapun ya, bahkan juga PLTS, itu tidak akan berhasil tanpa ada upaya pemilahan dan pemilihan sampah sejak dari sumbernya. Jadi sampah yang diangkut mau jadi produk apapun, kalau itu tidak dipilah ya, mau jadi organik dan anorganik, itu pasti akan mengalami kesulitan pada saat tiba di tempat, Mas. Karena tidak mungkin dengan sampah yang tercampur tadi itu diolah menjadi RDF, apalagi tadi pembangkit listrik ya. Karena sampah yang diperlukan adalah sampah yang benar-benar sudah terpilah. Nah, persoalan kita yang tadi Mas Agus bilang, masyarakat kita ini belum benar-benar patuh untuk melakukan pemilihan sampai dengan pengangkutannya itu secara terpisah. Nah, ini PR besar ya, yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi hampir sebagian besar kota-kota kita kan masih melakukan kumpul angkut buang tadi, Mas. Jadi ada program jangka pendek, jangka menengah, panjang tadi harus dilakukan secara serentak. Tanpa ada perubahan dan edukasi yang secara teknis ya, maka bisa dipastikan tidak akan banyak perubahan secara signifikan. Karena dalam undang-undang pengelolaan sampah itu kan sebenarnya sederhana semangatnya. 1 adalah pengurangan, 2 adalah penanganan. Nah, kalau pengurangannya semakin signifikan, tentu penanganannya juga semakin mudah. Nah, dalam konsep tata ruang misalnya, kalau kita lihat Jabodetabek ya, sampai dengan sekarang, berbagai macam kota kabupaten itu masih kesulitan untuk membuat TPS ataupun TPA regional. Misal, namanya kalau kita bicara 3T ya, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang maupun Tangsel misalnya, itu untuk mencarikan lahan bersama itu masih terkendala terhadap peruntukan lahan. Karena apa? Bisa dipastikan hampir sebagian besar masyarakat kita itu tidak mau kalau kawasan wilayahnya itu dekat dengan tempat pembuangan sampah. Nah, ini juga sejak awal kalau TPA-nya tadi tidak diatur di dalam perencanaan tata ruang, maka bisa dipastikan ketersediaan lahan untuk TPA juga tidak akan tersedia dengan mudah. Kira-kira itu, Mas. Banyak masalah terkait dengan sampah, mulai dari hulu sampai dengan hilir, dari mulai pengurangan dari awal produksi sampah sampai dengan penanganannya. Tapi lagi-lagi kita harapkan masyarakat dari awal sudah sadar lagi sekarang bagaimana kemudian sampah ini ada karena ulah mereka juga, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa menangani permasalahan sampah yang sudah terjadi ini, dan jangan sampai kebijakan konyol yang kemudian diterapkan seperti menutupi sampah yang sudah ada di pinggir-pinggir jalan seperti di Tangerang Selatan. Terima kasih Mas Nirwono Yoga, staf sus Gubernur DKI Jakarta, bidang pembangunan juga tata kota, dan juga ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.